Shalom semuanya. Sore, shalom Kak. Sore. Iya. Kasih saya percaya meskipun nggak semua jawab kena di mute ya. Ya, bersyukur buat sore hari ini kita masih berikan kesehatan, bahkan kesempatan ya kembali untuk beribadah. Yuk, saya undang teman-teman untuk siapkan hati sejenak, mau kita masuk dalam saat teduh. 60 detik kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, tanyakan segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Boleh pujian di awal. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya.
percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya. Mari kita coba. Haleluya. Kami menyembah, tinggikan nama-Mu Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Glory, glory, syukur bagi-Mu. Terima kasih. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kembali untuk setiap kami, anak-anak-Mu, ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam waktu yang Kau berikan bagi setiap kami untuk
beribadah, untuk memuji, untuk menyembah, bahkan lebih lagi untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan sore hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapa, kiranya Engkau Allah yang melayakkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau yang menguduskan, menyucikan setiap hati, pikiran kami, bahkan motivasi kami. Mari Tuhan yang membenarkan setiap kami Tuhan. Kami benar karena Engkau Allah yang sudah lebih dulu membenarkan setiap kami Tuhan. Mari kuduskan hati kami, pikiran kami Tuhan, bahkan telinga kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pada waktunya nanti Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau Allah yang melawat, yang menjamah, dan Engkau Allah juga yang mengubahkan setiap kami. Dan kami siap untuk diberkati sore hari ini, kami siap untuk memuji dan menyembah bagi Engkau Tuhan. Mari Engkau Allah yang tolong, yang tuntun, yang pimpin jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk bersuka cita dalam Engkau. Yang percaya masih sama-sama katakan, amin. Kita masih memuji Tuhan, amin. Yuk kita mau naikkan pujian kita sore hari ini. Kalau kita sudah mengecap semua kebaikan Tuhan sepanjang hari lepas hari, bahkan sampai sore hari ini. Betapa dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara-Ku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara-Ku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara-Ku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara-Ku selamanya. Selamanya.
Amin. Bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Ya, kekal selama-lamanya. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Di awal pujian siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami datang kepada Tuhan
datang kepada firman Tuhan yang memberikan pertolongan dalam hidup kami. Hari-hari ini berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami mau belajar, kami mau dibimbing, kami mau disempurnakan melalui kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu ini sehingga menjadi berkat. Urapilah setiap perkataan sehingga firman-Mu lah yang akan mengalir melalui pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Ya. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Shalom. Kalau bisa nih kameranya pada dibuka ya, jadi saya tahu ini siapa. Shalom. Ya. Soalnya ada yang pakai foto SpongeBob, ya. Pakai burung Raja Wali ini, oh nggak ada ya. Ya, oke. Senang bisa kembali bisa beribadah bersama di Youth of Christ. Ya. Nah, hari ini temanya adalah takut akan Tuhan. Nah, ini tema yang sama yang saya pernah sampaikan pada tanggal 7 Agustus, ya, bulan ini juga berarti. Nah, ini bukan pengulangan sebenarnya, jadi ini kelanjutan daripada khotbah pada waktu yang lalu, ya, mengenai takut akan Tuhan. Nah, saya akan presentasikan ya sebentar ya teman-teman, ini gimana ya caranya ya. Aku begini sih. Sebentar, presentasinya gimana sih? Oh gini kali ya. Sebentar ya, maafkan. Oh, dari sini keluar ya. Udah lupa saya. Apakah terlihat? Terlihat. Lihatnya apa? PPT-nya. Takut akan Tuhan ya, gambarnya ya. Iya. Ya, saya udah nggak bisa ngelihat gambar teman-teman nih. Ya, oke. Jadi temanya adalah takut akan Tuhan. Nah, ayatnya masih tetap sama, yaitu dari Amsal 1 ayat 7. Maksud saya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Nah, takut akan Tuhan ini itu artinya sederhana, ya. Artinya nggak usah susah-susah. Artinya dalam ayat ke-8 dan ke-9, yaitu, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Jadi gini, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mendengarkan didikan ayahnya dan tidak menyia-nyiakan ajaran ibunya. Atau menghormati orang tua. Nah, orang tua itu siapa sih, teman-teman? Orang tua itu bisa tentu saja adalah orang tua kandung kita, ya. Jadi kita harus mendengarkan kedua orang tua kita. Sebab apa? Sebab orang tua itu adalah wakil Tuhan. Apa artinya wakil Allah? Artinya begini, Allah itu kan tidak terlihat. Allah itu adalah roh. Nah, Allah yang terlihat sebenarnya adalah kedua orang tua kita. Ya. Jadi, kalau kita mau taat sama Allah, sesungguhnya ada wakil yang Allah berikan, yaitu kedua orang tua kita.
Jadi kita harus dengarkan dia, kita harus tidak menyia-nyiakan ajaran ibu dan didikan ayah kita. Bahkan Alkitab mengatakan ayat yang ke-9 ya, Amsal pertama ini, itu bagaikan karangan bunga yang indah pada kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Jadi orang Israel, anak-anak muda Israel zaman dulu, zamannya Salomo hidup, itu suka memakai hiasan di kalung, ya. Mereka itu suka yang indah, ada hiasan di kepala. Mungkin ini karangan bunga ini bukan kayak bunga yang besar-besar taruh di kepala begitu, bukan ya. Maksudnya tuh ada sesuatu yang indah ketika ada bunga di kepala dan seperti kalung bagi leher. Nah, nasihat kedua orang tua itu demikian ya. Jadi kita harus mendengarkan nasihat ayah dan ibu kita. Nah, orang tua yang berikutnya siapa? Orang tua yang berikutnya tentu saja adalah kakak-kakak rohani ya di gereja, juga orang tua misalnya om tante yang ada di rumah kita, di keluarga kita, itu adalah orang tua juga bagi kita ya. Jadi di sini kalau ada kakak pembina ya, ada orang yang lebih tua dari kita yang membimbing kita di dalam jalan kebenaran, maka itu juga orang tua bagi kita. Tetapi orang tua yang sesungguhnya di dalam maksud daripada ayat ini itu adalah Raja Salomo yang berhikmat. Ya. Sebab ini adalah tulisan yang ditulis oleh Salomo ini. Ya, Salomo memberikan tulisan ini, ya, dan dia menganggap bahwa dia adalah orang tua yang sedang menasehati anak-anaknya, yaitu kita, melalui tulisan di dalam Amsal ini. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa ayat dari Amsal yang pertama, akan nasihat daripada ayah dan ibu yang sebenarnya adalah nasihat daripada Salomo ini. Yang pertama, Salomo berkata di dalam ayat 10 dan 11, atau mulai dari ayat ke-10 sampai kepada ayat yang ke-14 ya. Salomo itu menasehati, kita akan fokus kepada ayat ke-10 sampai ayat yang ke-14 ya. Untuk yang pertama ini ya, nanti kalau saya khotbah lagi di bulan berikutnya atau di pertemuan nanti kita masuk ke bagian kedua ya. Nah, yang pertama ini adalah jangan mengikuti jalan orang berdosa, kata Salomo ya. Apa maksudnya jalan orang berdosa? Nah, bagian pertamanya dari jalan orang tidak berdosa adalah menghindari kekerasan. Nah, Salomo bilang begini, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Nah, jadi yang pertama, dengan tidak mengikuti jalan orang berdosa, yaitu orang berdosa itu ternyata suka dengan kekerasan. Ya. Mereka suka menghadang darah, mereka suka mengintai orang tak bersalah, mereka suka semena-mena, mereka suka menelan mereka hidup-hidup, dan bulat-bulat ya, dalam keadaan demikian. Ya. Jadi kita harus tidak menyukai kekerasan dalam hidup kita. Nah, ini yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Ya, jadi takut akan Tuhan itu bukan pengertiannya ketakutan seperti takut kepada guru, ya, takut kepada setan, ya kayak begitu ya begitu. Bukan begitu. Pengertian takut akan Tuhan di sini adalah kita ini tidak hidup di jalan orang berdosa dengan cara tidak hidup di dalam kekerasan. Nah, sejak dari muda, dari remaja,
dari masa muda kita harus menghindari yang namanya kekerasan. Nah, kekerasan ini maksudnya, wah saya kan nggak menghadang darah, saya kan nggak menelan orang hidup-hidup, gimana cara nelannya, ngunyahnya aja juga bingung, ya, apalagi nelan, ngunyah aja belum bisa. Wah ini kan kanibalisme. Maksudnya begini, ya, kekerasan di sini maksudnya adalah kita harus punya hati yang tidak mendendam, hati yang tidak mau melukai orang, ya, tidak boleh musuh-musuhan, tidak boleh membenci, tidak boleh menaruh kepahitan kepada siapapun. Ya. Mulailah kepada orang-orang terdekat kita. Makanya kekristenan itu adalah salib katanya. Salib itu apa? Salib itu adalah lambang perdamaian, teman-teman. Ya. Salib itu kan ada satu sisi ke atas, satu sisi ke samping. Artinya apa? Kita berdamai dengan Allah. Ya. Kita diampuni dosanya oleh Allah, dan juga kita harus ke samping, yaitu kita pertama berdamai dengan diri kita sendiri. Kedua, kita harus berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Ya. Hidup ini pasti banyak dikecewakan, kita pasti akan mengalami yang namanya dilukai, disakiti. Tapi kita belajar untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, yaitu menghindari jalan orang berdosa, menghindari kekerasan. Kita tidak membalas yang jahat dengan jahat. Kita tidak membalas dengan kebencian. Ada istilah ya, mengalah untuk menang. Ini benar ya. Jadi kita harus belajar untuk mengalah ya. Tidak menyukai permusuhan, bahkan perdebatan sekalipun ya. Kita harus belajar loh, sampai kepada titik di mana kita tidak berdebat, tidak tahu cari siapa yang benar ya. Sebab orang yang berdebat pasti akan ribut akhirnya. Ya. Kita boleh menyatakan pendapat, menyatakan kebenaran. Kalau orang nggak terima, jangan kita berdebatkan. Ya. Kecuali ya kita lagi dalam diskusi mengenai perdebatan ya di forum-forum resmi. Tapi saya juga sebenarnya tidak menyukai ya, menghindari begitu, sebab orang sudah punya pakemnya masing-masing. Perbuatan baik kitalah yang akan memenangkan segala sesuatu. Ya. Jadi ada istilah mengalah untuk menang. Ya. Nah sebenarnya bukan itu, yang lebih tepat adalah kalau kita mengalah, kita sudah menang. Ya. Jadi waktu kita sudah mengalah nih, kita tahan, ya, kita tidak balas, kita tidak memusuhi balik, ya. Sebenarnya kita sudah menang itu. Menang terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri. Monster yang harus kita taklukkan kan bukan orang lain. Ego kita sendiri, ya, keinginan kita untuk marah, keinginan kita untuk emosi, keinginan kita untuk membalas. Ya, waktu kita sudah mengalah, sebenarnya sudah ada satu poin bagi kita, yaitu apa? Kemenangan dari keakuan kita sendiri. Nah, adik-adik ya, di sini kan ada yang punya kakak, punya adik, ya, belajarlah untuk tidak bermusuhan. Ya, mulai dari sekarang nih, ya, sama kakak, sama adik nggak boleh musuh-musuhan. Bahkan kamu kalau yang punya kakak dan adik harus punya satu kerinduan, yaitu rukun sampai mati, seumur hidup, nggak boleh berantem. Kalau di sekolah juga nggak boleh berantem, ya. Jangan gara-gara hal sepele kita berantem sama teman kita, ya. Gara-gara masalah-masalah kecil lah, kita tuh berantem tuh masalah-masalah sepele sebenarnya. Masalah-masalah kecil, gara-gara pinjem hapusan,
Teman kita nggak sengaja coret-coret di hapusan kita, mungkin dia suka melukis ya, dia lupa bahwa itu hapusan punya kita, ya dia coret-coret nama dia, lalu nggak sadar, aduh kok saya coret, wah kamu marah besar, ya padahal hal sepele, hapusan paling 2.000, 3.000, 5.000 paling mahal. Ya, harusnya ya udahlah, lain kali tolong ya barang saya jangan dicoret. Apalagi kalau masalah-masalah yang lain yang tidak terlalu penting ya. Kalau sama kakak, sama adik, ya masalah makanan, masalah hal-hal sepele, kita jangan ribut ya. Mulai dari sekarang nih, mulai dari umur kamu berapa, ikuti nasihat daripada Raja Salomo ini, Om Salomo, atau Opah Salomo ya kita panggilnya ya. Ini dia berkata bahwa kita harus tidak menyukai kekerasan. Nah, kalau kamu dari sekarang suka mengalah, ya mengalah itu maksudnya bukan berarti kalau orang injek kaki kita, ya udahlah kita diem aja. Bukan begitu. Maksudnya kita tidak balas kejahatan orang terhadap kita, bahkan kita ampuni dan kita serahkan kepada Tuhan. Ya, yang kedua, ya, apa artinya jangan mengikuti jalan orang berdosa? Nah, ayat ke-13 dikatakan harus jujur. Ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang jujur. Ya. Ayat 13 bilang begini dari Amsal pertama. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Ya. Jadi orang yang tidak takut akan Tuhan adalah orang yang tidak jujur, yang suka berbohong, suka menipu, suka berkata-kata dusta, bahkan suka mengambil yang bukan menjadi miliknya. Ya. Pasti ingat ya sama gambar ini ya. Ini gambar siapa? Halo? Masih ada nggak ya? Pinocchio. Pinocchio, betul sekali. Ya, ini gambar Pinocchio. Ya, Pinocchio itu suka ngapain sih? Suka berbohong. Ya, betul, suka bohong ya. Walaupun ini bukan cerita asli mungkin, tapi ada satu pesan yang mau disampaikan dari kisah Pinocchio adalah dia suka berbohong. Nah, kita belajar untuk tidak suka berbohong. Bukan karena takut hidungnya panjang, ya bukan, ya. Tapi kita takut akan Tuhan, jadi bukan takut hidungnya panjang makanya nggak berbohong, tapi takut akan Tuhan. Ya, mulai dari hal-hal kecil di rumah kita masing-masing, ya. Jangan pernah tipu mama kamu, tipu papa kamu, ya. Ambil duit papa, ambil duit mama, nggak boleh, ya. Walaupun mungkin uang jajan kita pas-pasan, ya, karena papa mama kita punya anak mungkin 12 orang, ya, dan papa mama kita pekerjaannya juga tidak pekerjaan sebagai pimpinan perusahaan, ya, jadi dia harus ngatur keuangan dan kasih jajan kamu secukupnya, cukup untuk kamu makan satu hari di sekolah. Lalu kamu lihat teman kamu punya ini, punya itu, ya. Wah, saya kok belum punya ya. Nah, jangan ya, jangan ambil milik orang lain. Bahkan juga jangan suka berbohong mulai dari kecil ya. Belajar untuk berkata apa adanya, ya. Tidak boleh bohong. Nah, ini gampang. Jujur itu gimana? Nggak boleh nyontek. Ya. Sekarang kan kamu masih sekolah nih. Jangan nyontek. Ya, jangan lagi online begini, nggak ada yang ngawas, belajar untuk jujur, jangan nyontek, tapi sebaliknya harus belajar, sehingga bisa kalau lagi ujian, ya, belajar untuk jujur dari hal-hal yang sederhana. Jadi kita mulai hari ini tidak berbohong, ya, tidak mencuri, tidak mengambil, ya. Kalau kamu berani mengambil duit papa mama kamu, pasti suatu hari
kamu kalau nanti sudah bekerja akan mudah mengambil duit di perusahaan, duit di pekerjaan, karena dari rumah ya orang yang sedara sedaging kita sudah berani ambil, apalagi kalau kita bertemu dengan orang yang bukan darah daging kita. Nah, sekarang mulai dari remaja ya, jujur belajar untuk takut akan Tuhan, tidak memenuhi rumah kita, kata Alkitab itu, dengan hal-hal yang tidak baik ya. Mari kita jujur, katakan amin. Amin. Nah, yang terakhir ayat 14, ya, yang terakhir bilang begini, orang yang takut akan Tuhan tidak mengikuti jalan orang berdosa. Apa jalan orang berdosa? Nah, yang ketiga adalah jangan salah bergaul. Ayat 14 bilang begini, buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi bagi kita sekalian. Jadi begini, orang berdosa itu, ya, jalan orang jahat itu adalah suka dengan kebersamaan dan membagi hal-hal yang jahat secara bersama-sama. Ya. Undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi bagi kita sekalian. Ya. Jadi kita jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka hidup kita akan juga menjadi rusak. Nah, kita bilang begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya, pergaulan yang baik akan mengubah kebiasaan yang buruk. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, kebiasaan buruk kita akan juga terubah. Sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka kebiasaan kita yang baik akan terpengaruh dan kita menjadi buruk. Nah, jadi hati-hatilah dalam memilih teman dekat. Kita harus berteman dengan semua orang. Ya, semua orang harus kita temani, harus kita tidak musuhi, kita bergaul dengan semua orang. Tapi untuk menjadi teman dekat, ya, itu kita harus memilih. Jangan orang-orang yang tidak baik. Artinya tidak baik apa? Tidak baik di sini adalah tidak memiliki kebenaran di dalam hidupnya. Makanya teman dekat kita harusnya adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Ya. Orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Bukan berarti nggak boleh punya teman di luar orang Kristen. Enggak, kamu harus berteman dengan semua orang, ya, bergaul dengan siapapun. Tapi orang-orang terdekat kita adalah siapa? Nah, harusnya adalah orang-orang yang hadir pada hari ini. Kita rindu, ya, orang-orang terdekat kita itu adalah kita semua nih, yaitu di YOC ini. Jadi jadikan teman-teman di YOC ini menjadi teman dekat. Makanya nanti kita punya ibadah, punya komsel, itu supaya kita semua berteman, supaya kita bergaul sehingga menjadi akrab di sini, ya. Ini teman kita sampai selama-lamanya, ya. Jadi kita mau hidup bersama-sama, ya. Nanti kalau ada komsel, kita komsel bersama di sini. Kita curhat bersama, menjadi teman dekat, bertumbuh bersama, melayani bersama di YOC ini. Jadi ketika kita bergaul dengan teman-teman yang baik, maka saya percaya hidup kita pun akan bertumbuh dengan baik. Ya. Jadi pilihlah teman yang terbaik, yaitu ya segereja ini. Ya. Makanya kita harus lebih banyak nih kumpul nih,
sama teman-teman di YOC ya. Nanti bukan hanya Sabtu ibadah bersama, ya lebih dari itu kumpul, ngobrol, ya jadi sahabat, ya saling membangun di teman-teman terdekat kita ini. Nah, ketika kita melakukan hal ini, kita sedang belajar takut akan Tuhan, bahkan menghidupi takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mulailah menjadi orang-orang yang hindari kekerasan, ya, lalu jujur, lalu bergaul dengan orang yang benar, dan kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kalau Tuhan sudah mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu, yaitu untuk kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi orang yang tidak hidup di dalam kekerasan, kebencian, dendam, kepahitan, atau apapun yang sejenisnya. Sebaliknya, kami mau memiliki kasih Kristus mengalir dalam hidup kami. Kami mau mengampuni orang yang bersalah. Kami mau berdamai dengan siapapun, bahkan kami mau berdoa bagi musuh kami sekalipun. Ya Tuhan, kami juga mau menjadi orang yang jujur, orang yang tidak mengambil bagian orang lain, mulai daripada kami tidak berbohong dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk berkata yang benar, dan tidak mengambil, mencuri, ataupun melakukan hal-hal yang tidak menyukai hati-Mu ya Tuhan. Lalu yang terakhir, kami mau belajar untuk menjadi orang yang bergaul dengan orang yang benar dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk tidak bergaul dengan orang yang salah, orang yang tidak baik, kami mau hindari. Lebih dari itu, kami mau bergaul dengan orang-orang yang mengenal Tuhan. Kalaupun Tuhan mengutus kami kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kami mau menjadi utusan Allah dan menjadi saksi Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pengumuman hari ini Sabtu 28 Agustus. Yang pertama, terima kasih kepada Kotoni selaku Gembala Gereja atas pelayanan firman Tuhan. Sore hari ini Tuhan berkati kembali bersama keluarga. Yang kedua, ada yang baru nggak ya? Nggak ada. Oke, yang berikutnya minggu depan kita ibadah masih seperti biasa online jam 5 sore ya teman-teman. Kemudian saya serahkan kepada yang bertugas doa syafaat, Dion ya. Iya Kak. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kotoni ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat-Mu yang lebih takut akan Kau lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati Kotoni yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau berkati dalam kesehatannya selalu, berkati dalam keluarganya, berkati juga ya Tuhan dalam usahanya selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir atau sedang sakit ya Tuhan. Kau berkati mereka selalu dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan yang ada di cabang Grand Mall. Kau berkati gereja kami supaya gereja kami boleh tumbuh lebih baik lagi ya Tuhan, lebih banyak mencakup jiwa-jiwa yang lain ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Saat ini di mana COVID-19 telah menurun ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, tetapi Tuhan mau lebih sadarkan lagi orang-orang di luar sana yang
yang belum mematuhi protokol kesehatan ya Tuhan. Kau berkati mereka selalu ya Tuhan, supaya boleh mematuhi protokol kesehatan, sehingga Indonesia boleh bebas dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kau berkati juga para pemimpin kami, dari Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran menteri hingga pemimpin kami hingga tingkat yang paling bawah ya Tuhan. Kau berkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga pemimpin-pemimpin kami boleh menjadi pemimpin yang tegas, adil, dan jujur ya Tuhan dalam menjadi pemimpin ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan para TNI Polri ya Tuhan yang menjaga persatuan NKRI ini ya Tuhan. Berkati, berikan mereka kesehatan dan kekuatan selalu ya Tuhan, supaya dapat menjaga pecahan NKRI ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita dan kita mau terima berkat dari Tuhan dalam hidup kita. Terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga, terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan melalui Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.